Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel siapa ya? Lemarinya tampak meragukan tapi dalamnya guys. Apakah ini guys? Apakah kalian mengerti? Coba itu. Perhatikan baik-baik, lihat. Pasti ya emang ini hidroponik. Biasanya hidroponik yang kita lihat kan biasanya hanya sekedar pakai listrik, air ngalir gitu aja ya kan. Nah tapi ini lengkap nih, ada pelembabnya, ada sensornya, ada kipasnya. Udah kebayang gak nih sistemnya seperti apa? Ya nggak? Tuh lihat, ini sih kayaknya dia otomatis nih. Jadi ada kelembapan, pendingin, ya kan? Nah ini mungkin kalian bingung nih, banyak kabel. Iya, jadi tapi daripada nanti kita menduga-duga ya kan, lebih baik nanti kita tanya si empunyanya ya, biar nanti dia kita kalibrasi. Loh salah ya, kalibrasi di interview maksudnya. Nah itu di bawahnya tadi ada apa tuh, kayak air campuran vitamin gitu ya. Ya kalau orang awam sih nyebutnya itu pupuk ya, jadi kayak pupuk cair gitu guys. Nah itu juga tuh ada sensornya juga nih, ada kabel-kabel power supply-nya ya. Nah terus itu ada alat pengendali monitoring kayaknya tuh ya, jadi bisa terkontrol sistemnya. Nah jadi ini udah otomatis semua nih kayaknya. Tapi daripada nanti kita suzon, pokoknya kita interview aja nih orang nih guys, tuh lihat ya. Nah dia sistemnya kayak gini tuh, untuk narik air, penyerap airnya kayak gitu ya. Biasanya kan ada yang pakai busa. Gila tuh lihat, gokil ya. Terlihatnya lemari usang udah busuk mau dibuang, tapi dalamnya guys modern sekali tuh, lihat dia hidup otomatis tuh. Kelembaban karena ini mungkin siang hari, jadi kita buka, jadi dia hawa panas masuk. Nah akhirnya dia otomatis tuh nyemburin, ibarat kita mah ada AC-nya gitu. Iya, jadi ini gila, udah ada kipas anginnya, terus kelembaban juga. Oke, langsung aja kita tanya si empunya ya guys. Bisa, cuma boros listrik, internetnya dia kan terkoneksi internet pakai kartu dia. Mewah. Oh iya, guys, jangan lupa di subscribe ya channel Nur S8, oke? Dadah. Nah, tuh guys, jangan lupa subscribe ya YouTube Nur S8. Atas nama Kak Udin, pesanan udah siap? Iya, sebentar. Atas nama Kak Udin, pesanan udah siap? Iya, Du. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua. Si empunya, si Empu Hidroponik System, siapakah namanya ya? Oke Om, dengan siapa namanya? Andika, jurusan apa Om? Jurusan fisika. Fisika murni. Iya, fisika murni. Kuliah di Tera. Tera. Ceritanya ini lagi buat tugas akhir. Tugas akhir. Apa judulnya? Judulnya Plan Factory, menggunakan sensor DHT, sensor pH sama sensor VDS. Ini jadi kayak nanam hidroponik ya? Iya Om. Nah terus kalau ini alat apa nih? Ini namanya power supply. Fungsinya buat? Fungsinya untuk menyuplai pasokan listrik untuk yang digunakan untuk kipas, pompa, terus sama humidifier yang di sini. Kalau ini fungsinya untuk menambahkan kelembapan. Jadi buat ngatur kelembapan. Jadi misalkan dalam ruangan ini kelembapannya kurang, dia akan hidup untuk menaikkan kelembapan. Oh jadi ngejar misal dia panas, dia ngasih kelembapan gitu lah ya. Secara otomatis tuh. Secara otomatis. Nah sensornya di mana nih? Sensornya ini. Oh ini sensornya. Nah terus kalau fungsi kipas ini juga sama. Kipas ini untuk menstabilkan suhu dalam ruangan. Nah terus yang mengatur dia nyala hidup siang malamnya ini alat ini Iya, di dalam kotak sini. Dia pakai aplikasi apa? Saya pakai Arduino untuk mengontrol sama mengendalikan ini sistem di sini. Berarti Om aplikasinya itu bikin sendiri atau? Oh enggak, udah ada platformnya. Oh udah ada. Oh tinggal pakai aja berarti ya. Apa tadi nama aplikasinya? Nama aplikasinya Arduino IDE. Itu platform untuk mengcoding supaya kipas sama
sama humidifier-nya berjalan secara otomatis. Oh gitu. Berarti tapi codingnya bikin sendiri dong ya? Codingnya bikin Iya, sendiri. karena kita yang loading sendiri Iya. gitu. Terus jadi nanti ini airnya selalu hidup atau ada waktunya? Kalau untuk airnya itu, pompanya itu hidup dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sehari itu 12 jam sehari. Sehari 12 jam dia hidup, terus Dan selanjutnya mati. selanjutnya mati. Untuk mengatur kecepatan airnya berarti ada ya? Dia tuh ya? Untuk mengatur kecepatannya nggak ada sih. Oh nggak ada. Jadi cuma pakai pompa aja. Nah, itu tabung apa tuh, ada warna? Kalau yang ini wadah untuk AB mix, yang merah sama biru ini wadah untuk menaikkan pH atau menurunkan pH. Jadi ada cairannya. Oh ada cairannya. Jadi ini ceritanya nanam bayam, terus airnya ada campurannya gitu. Ada campuran yang nutrisi. Berarti untuk tahu airnya habis apa enggak dari situ. Iya. Misalnya itu kering tinggal tambahin gitu. Karena ini nggak bakal kering sih karena airnya selalu Iya. tersirkulasi. Jadi muter terus, Muter terus. ke situ lagi, muter lagi. Berarti nanti tujuannya buat apa nih ke depan misalnya? Tujuannya ini sebenarnya saya ingin membuat sebuah alat yang dapat bercocok tanam di lahan terbatas. Karena kan kita lihat di Bekasi, di Jakarta, itu lahan-lahan di sana udah sangat terbatas. Makanya saya ingin membuat sebuah alat yang dapat bercocok tanam di lahan yang terbatas seperti dalam ruangan. Lahan dan terbatas tapi modern ya, bisa Iya. dikendalin jarak jauh Bisa dari kendalin HP. Bisa dikendalin. Tapi kan itu udah disetting kan. Artinya nyala airnya dari jam 6 sampai jam Iya, 6 udah- gitu. Jadi udah disetting. Jadi udah otomatis. Udah otomatis. Jadi walaupun kita tinggal ya udah dia berjalan dengan Berjalan. sendirinya. Iya. Betul ya. Berarti ini sebelumnya emang udah ada yang nyitain atau ini emang penemuan Om? Oh, kalau ini udah banyak diciptain. Mungkin yang membedakan kayak ada beberapa yang tidak memiliki sistem yang dapat mencampurkan nutrisi pada air yang dialirkan ke hidroponiknya. Oh jadi udah ada mix vitaminnya di situ Iya, ya buat ada. si tanaman. Ya, ada pupuk cairnya. Oh ada pupuk cair. Ini biasanya berapa lama nih panennya? nih? Eh, Mulai dari kita bibit Kalau ini saya belum tahu ya karena baru cobaan. baru cobaan. Mungkin sekitar 40 sampai 30 hari sih. Nah, jadi sistemnya begini guys. Ya mungkin kalau yang hidroponik semua udah pada tahu lah ya caranya kayak gini. Cuma yang membedakan dia ada sistem otomatis yang bisa ngalirin air, ada waktunya di setting sendiri. Coba contoh aplikasi yang coba dikasih lihat tadi. Saya pakai Telegram untuk mengetahui kondisi ini. Jadi ini bentuk aplikasinya kayak gini. Iya, saya memakai platform Telegram yang disambungkan ke sistem saya. Contohnya misal kayak matiin lampu atau kipas bisa dari sini. Kalau untuk matiin lampu sama kipas itu udah otomatis. Ya karena pengaturan dari suhu ini ya, Suhu, sensor sensor. ini dia dengan sendirinya nanti dia akan hidup kipas sama ininya ya kalau emang suhu di sini nggak mendukung ya. Iya. Oh, berarti nggak bisa dimanualin, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi Paling dia tergantung. merubah program codingnya lagi ya Iya. kalau gitu ya. Kalau yang di sini untuk kondisi saja sih, melihat kondisi. Misalkan kita mencet start, di start ini nanti akan dibalaskan panduan-panduan untuk memonitoring dari sistem ini. Misalkan kita cek lampu dan pompa. Di sini disebutkan kondisi lampu dan pompa hidroponik. Kalau kita pencet, dia akan mengirimkan pesan. Itu kondisi lagi nyala. Oh gitu. Dapat dilihat kondisi ini akan nyala. Nah tuh lihat dia. Jadi kalau jarak kita lagi di luar atau gimana bisa terkontrol ya. Ini apa tadi namanya? Ini humidifier. Humidifier bisa nyala, bisa ngontrol suhu ruangan lah ya. Dia Jadi ini lembab. lagi nyala karena kita lihat kelembapannya dia kurang dari 80%. Ya karena kotaknya kita buka nih Iya. ceritanya. Jadi dia sensornya memenuhi gitu Di ya. sini kelembapannya 77%.
Misalkan Oke. dia di atas 80 dia akan mati. Oh gitu. Jadi bisa nanam harberry juga bisa ya, strawberry gitu kan. Kalau biasanya di puncak-puncak Iya. ada suhu tertentu kan, harus dingin. Ini bayam aja ada suhunya loh. Terus kalau kita lihat misalkan tiket suhu, kita lihat nilai suhunya. Lalu kalau untuk TDS juga untuk di nilai ppm-nya, terus pH pada cairan juga bisa dilihat. TDS apa tuh TDS? Kalau TDS ini dia untuk melihat kondisi pupuk nutrisi di range berapa ppm. Standarnya Kalau untuk tanaman bayam ini standarnya 1000 sampai 1600 ppm. berarti ini normal ya, pas ya. Normal. Tapi kalau teman-teman yang lain bikin apa nih? Teman-teman tugas saya Iya. mungkin rata-rata ada yang sistem pendeteksian lahan gambut, terus ada juga yang deteksi kelongsoran. Macam-macam ya, fisika soalnya. Satu kelas ada berapa? Satu kelas kalau di ITERA ini cukup banyak ya untuk angkatan saya. Iya. Sekitar satu angkatan saya itu ada 70 orang. Satu kelas? Enggak dibagi-bagi ya? Dibagi. Kalau kelasnya sendiri itu bermacam-macam. Ada kelas kakak instrumen, kakak material, kakak kebumian, kakak teori. Kakak itu ibaratnya kelompok kalian. Jadi penjurusannya dari fisika di ITERA. Berarti kalau anak fisika udah pasti matematika jago semua nih? Sudah seharusnya. Ya sudah seharusnya, karena dia udah pasti bisa semua ya. Iya. Iya. Berarti kedepannya kira-kira jurusan Om ini kedepannya kerjanya jadi apa nih Om? Kalau setahu saya dia banyak di semua bidang. Di semua bidang ya? Karena kita dapat menguasai Semuanya lah. semuanya. Ya, jadi hasil kesimpulannya adalah sebenarnya ya ini kembali kepada kita ya. Kalau kayak saya sih otaknya nggak nyampe. Kita orang awam, apalagi orang kampung ya, tebang mau makan sawi aja gue kudu ribet begini. Biasa nyiram sendiri ya. Ya artinya ini menjadi sebuah keresahan bagi orang-orang yang tidak mampu kayak kita menengah ke bawah kan. Harusnya punya solusi gimana caranya hidroponik itu nggak pakai instalasi listrik gitu. Gimana caranya otomatis ngalir sendiri. Nah itu dia yang harus dicari. Iya ya, iya bener. Artinya ya ini terbagi dua nih. Kalau yang punya banyak duit, yang otaknya mampu ya otomatis bikinnya sistem kayak gini. Jadi udah otomatis dia tinggal pergi, semua sudah terkontrol, bisa dimonitoring dari jarak jauh, bisa terlihat, aman ya kan. Itu yang banyak duit. Tapi kalau kayak kita, nah itu dia, nggak bisa pergi jauh-jauh, otomatis kita siramin, kita kontrol pagi airnya cukup apa enggak, kan begitu ya gak? Ya tapi yang jelas saya sangat respect banget ya, sangat gokil, excited, gila, amazing. Ternyata penemuannya walaupun ini bukan penemuan murni, tadi fisika murni tapi penemuannya bukan murni, tapi seenggaknya saya salut atas apa yang direncanakan, diwacanakan terwujud gitu. Dia bisa mewujudkan hal itu gitu. Respect, bagus. Ya, gokil sih. Buat kita orang awam, bisa dari HP Android ya kan, dari Telegram kan, di Telegram kan ada Autobots gitu yang bisa kita, ya itu tadi seperti yang dicontohkan kayak gitu. Ternyata dia bisa menerapkan di hidroponik gitu. Jadi kayak milenial banget gitu, modern banget kayak gini, anjay. Mantap ya guys. Ya gokil sih, gokil. Ya, jadi kalau bahasa Betawinya tuh build an automated controlling monitoring hydroponic system. Iya. Ribet banget ya. Aduh. Kalau begitu semoga dunia perselingkuhan Indonesia dunia pertanian Indonesia ya, perhewanan Indonesia juga semakin maju karena banyak tipe, banyak jenis ya, hewan maupun pertaniannya. Indonesia nggak ada yang bisa ngalahin guys. Jadi semoga di Indonesia semakin maju, semakin besar pertanian, perhewanan Indonesia. Dah sampai sini aja ya, karena otak saya udah mumet ini. Nggak nyampe kan, buat ngikutin kayak begini kita udah pusing kan, karena kita menengah ke bawah, jadi aduh nggak nyampe otak kita guys. Biarlah orang-orang kaya yang
Yang punya banyak duit bisa mengeksekusi sistem seperti ini di rumahnya ya kan. Wow, amazing sekali. Perintahnya cukup dari Google gitu, semuanya lampu hidup. Tinggal ngomong doang, lampu nyala, pintu terbuka, tanaman udah otomatis terkontrol ya. Oke, kalau gitu demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat atau memotivasi kalian. Semoga menjadi inspirasi buat kalian yang lagi gabut ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kak Udin, atas nama Kak Udin, pesanan udah siap. Oke guys, terima kasih. Itu tadi videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin jadi ide-ide kreatif. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.